Halo semuanya, super semuanya ya, sahabat kripto dan juga sahabat NFT di luar sana. Sekarang saya akan membicarakan mengenai beberapa kejadian kripto terakhir akhir-akhir ini ya, para sobat kriptologi Indonesia, atau mungkin kita sebutnya dengan sobat kripto ya. Sekarang saya sedang syuting sendiri karena saudara Benny sedang berhalangan untuk bisa syuting, maka saya akan melanjutkan syuting ini dengan menjelaskan beberapa update terakhir tentang dunia perkriptoan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini sangat heboh ya, pertama di bulan Mei dan juga di bulan Juni, semenjak terjadinya kejatuhan Luna. Oke, semenjak terjadi kejatuhan Luna itu merupakan suatu pertanda bahwa memang terjadi arah pembalikan atau disebutnya dengan bear market atau disebut dengan krisis di dunia perkriptoan. Kita tidak bisa dapat mempungkirinya, padahal Luna merupakan salah satu koin besar, masuk dalam 10 besar, sehingga Luna itu membawa efek domino terhadap kripto-kripto lainnya, juga termasuk dengan NFT dan juga segala macam ya. Dan ini juga ada hubungannya setelah ditambah dengan peristiwa kripto, ini juga ada hubungannya dengan harga saham, pasar saham yang sedang saat ini seluruh dunia sedang turun ya. Stock market di New York Stock Exchange telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, juga beberapa stock exchange di negara Korea dan Jepang, dan semua ini akan terjadi karena ketakutan para investor akan terjadi krisis ya, krisis or recession gitu. Mereka nyebutnya dengan recession, yaitu terjadi penurunan harga di mana-mana, sudah terjadi penurunan harga saham di mana-mana, juga terjadinya inflasi ya, terutama yang disebabkan oleh perang di Ukraine. Inflasi bahkan terakhir di Amerika 8,5%. Tidak hanya berdampak di Amerika, juga terdampak di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan juga di beberapa negara di Asia lainnya. Harga bahan pangan semakin naik. Bahkan Presiden kita sendiri, Jokowi, mengatakan 60 negara akan tumbang ya perekonomiannya, sudah dipastikan oleh World Bank ya. Untuk itu kita harus hati-hati. Indonesia masih termasuk beruntung karena harga pangan dapat dikendalikan, juga karena Indonesia merupakan negara pertanian, sehingga Indonesia dapat mengendalikan harga dengan sangat baik. Oke, sehingga kita bersyukur ya Indonesia masih baik. Kembali lagi ke dunia perkriptoan, itu salah satu hal yang menyebabkan harga kripto sekarang turun ya. Jadi semuanya turun, investasi, terutama investasi dunia kripto memang sangat berisiko tinggi ya, terutama juga dengan NFT. Nah, NFT ini pengaruhnya karena dunia kripto turun, BTC dan ETH atau ETH turun juga, Ethereum, sehingga menyebabkan harga-harga NFT juga semakin turun. Dapat terlihat di OpenSea dan juga di Magic Eden atau Solana NFT ya. Jadi semuanya turun guys, tapi nggak apa-apa, ini merupakan jika kalian memang belum pernah masuk ke dunia NFT ataupun dunia kripto, mungkin tunggu lagi sehingga harganya mencapai bottom, harga mencapai paling bawah. Nah, itu saatnya Anda serok ya, atau saatnya Anda mulai mengkoleksi beberapa kripto atau NFT yang harganya cukup murah, yang investasinya nggak perlu besar-besar, investasinya mungkin hanya ratusan ribu saja, karena dengan investasi ratusan ribu tidak ada yang tahu bahwa kripto di kedepannya mungkin bisa bernilai sampai jutaan ataupun ratusan juta ya. Bahkan sudah banyak kejadian yang membeli Shiba dengan koinnya beberapa ratus ribu, sehingga beberapa tahun kemudian dia menjadi puluhan atau ratusan juta. Juga ada beberapa kemarin membeli Luna di bottom dengan $1.000 menjadi berapa miliar ya. Jadi tidak ada yang tahu, di dunia kripto tidak ada yang pasti. Itu saatnya memang ini nampaknya belum mencapai bottomnya ya, nanti mungkin ditunggu bottomnya itu. Katanya sih ada yang bilang bottomnya Bitcoin itu dimulai dari 20.000 K, kemudian 16.000 K, kemudian di bawahnya lagi setelah itu ada 12.000 K, juga kemudian 8.000 K, bahkan yang paling bawah itu 3.000 K atau $3.000. $3.000 itu saya ingat berapa 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu, saya masih berada di office yang di sini. Saya ingin menceritakan teman saya bahwa itu harga sangat murah, tapi teman saya tidak pernah beli juga.
dalam 3.000 dolar, padahal jika di 3.000 dia bisa jual dalam 60.000 dolar waktu pada saat itu. Tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu di dunia kripto, tidak ada yang tahu. Untuk itu jika memang pada saat ini amannya memang Anda mulai mengurangi investasi di bidang yang beresiko seperti NFT dan juga kripto ya. Jadi tidak semuanya dimasukkan ke dalam satu keranjang, tapi cukup mungkin 10 atau 5% saja mungkin investasi Anda dimasukkan ke dalam kripto, karena saatnya mulai mengkoleksi kripto dan juga NFT yang saat ini sedang murah. Oke. Apa yang akan terjadi ke depannya lagi setelah ini? Oke, semenjak Luna jatuh, nampaknya sudah ada efek berantai ya. Efek berantai dari Luna, yaitu ada beberapa, bahkan yang dikabarkan sekarang adalah DeFi atau Decentralized Finance, Celsius akan mengalami pengetatan penarikan atau withdraw, bahkan sudah di pause ya, jadi sudah diberhentikan. Jadi tidak ada nasabah Celsius yang dapat menarik uangnya kembali. Di alasannya Celsius karena pergerakan market yang tidak stabil. Hal ini tentu saja memicu pertanyaan besar di dalam dunia kripto ya. Jika Anda tidak bisa menarik uang dalam suatu staking gitu kan ya, sebutnya staking, jadi menyimpan uang dalam suatu DeFi agar dia berbunga, maka hal ini sungguh aneh gitu. Bahkan bisa dibilang spam, atau bisa dibilang scam, atau dibilang karena mengambil dana dari DeFi itu merupakan hak konsumen ya, karena kita sudah menginvestasikan dana kita, harusnya kita bisa mengambil kembali. Nah, ini diberhentikan oleh Celsius sudah cukup lama, sudah 2-3 minggu Celsius tidak bisa, banyak nasabahnya tidak bisa menarik dananya. Bahkan yang dikhawatirkan rug pull ya, malah scam, pemiliknya takutnya kabur, pemilik Celsius. Jadi setelah ada Luna ambrol atau jatuhnya itu Luna cukup sangat parah ya, bahkan sampai ke 0, harga Luna sempat ke 0 dolar waktu itu ya. Luna jatuh, kemudian sekarang saatnya Celsius. Setelah Celsius kemudian ada lagi 3 Arrow Capital atau 3AC. Jadi 3AC ini merupakan salah satu investor besar di dunia kripto ya. Dia memiliki cukup banyak Ethereum. Nah, dikhawatirkan 3AC ini mengalami likuidasi atau liquidate dibilangnya Bitcoinnya atau perkriptoannya gitu ya. Apa yang maksudnya liquidate? Jadi liquidate itu harga batas bawah Bitcoin, di mana suatu perusahaan diwajibkan untuk menjual seluruh asetnya demi menutupi pinjaman yang sudah diberikan gitu. Contohnya seperti Celsius, liquidate-nya katanya di angka ketika Bitcoin 16.000 maka akan terliquidate. Contohnya seperti Luna yang sudah terliquidate, bahkan sudah cukup dalam ya. Waktu itu Bitcoin turun berapa ya, turun 30.000 gitu, Luna sudah terliquidate dengan sangat cepat, bahkan sampai ke 0. Nah, dikhawatirkan jika Bitcoin mencapai 16.000, Celsius merupakan salah satu bursa DeFi terbesar di perkriptoan internasional ya, bisa ambles juga. Jadi jika Bitcoin turun di 16.000 dia bisa ambles. Kemudian nanti juga 3AC ini ada hubungan dengan Luna ya, karena dia menyimpan sebagian dananya di Luna. 3AC ini dalam kondisi yang bahaya juga, karena dia bisa mengalami liquidate juga. Entah mungkin liquidate di angka, ketika BTC di angka berapa, mungkin di angka 16.000 atau 15.000 atau 10.000 baru dia terkena liquidate. Jadi liquidate itu artinya si pemilik aset ini diwajibkan untuk menjual seluruh Bitcoinnya demi menutupi kekalahan yang sudah disebabkan karena akibat aset kripto seperti Bitcoin dan juga Ethereum yang semakin menurun. Ada 3AC, kemudian juga nanti ada namanya MicroStrategy ya, mungkin sebuah firm yang dipimpin oleh Michael Saylor. Jadi Michael Saylor bukan investor terbesar di dunia perkriptoan, dia juga menyimpan banyak kripto, seluruh asetnya bahkan dibilangnya 2 triliun US dollar disimpan oleh Michael Saylor. Ini dikabarkan memiliki angka liquidate di atas 3.200 dolar. Jadi ketika Bitcoin 3.200, maka seluruh aset Michael Saylor ini akan terliquidate alias 0 ya, bisa jatuh ke 0
sehingga menyebabkan ripple effect ke dunia kripto lainnya. Jadi jika seandainya Bitcoin turun sampai 3000, tentu saja banyak-banyak koin meme, altcoin, koin turunan itu bahkan bisa menjadi nol, karena Bitcoin mencapai angka 3000 ya. Tentu saja banyak akan terliquidate di sana. Jadi hal ini perlu diwaspadai. Sekarang Bitcoin masih di angka 20 ribuan, dikabarkan akan turun ke 16.000, kemudian ke 12.000, kemudian ke 8.000, baru ke 3.000. Jadi memang trennya bearish ya. Apakah bisa naik? Tentu saja bisa naik, karena tidak ada yang tidak mungkin. Dunia perkriptoan ini bisa aja naik, mungkin bottomnya itu di 20.000, ternyata mungkin tahun depan bisa 60.000. Tentu saja bisa saja. Tapi jika melihat dari tren penurunan disebabkan oleh suku bunga Fed yang semakin ditinggikan, artinya baru bulan ini saja dinaikkan 0,75%, katanya bulan depan ini naikkan 0,7%, nanti di bulan depan lagi dinaikkan lagi, semakin naik, sehingga menyebabkan dolar semakin menguat ya. Juga terjadi penarikan uang di seluruh aset-aset beresiko, hasilnya di dunia perkriptoan. Jadi hal itu yang perlu diwaspadai, suku bunga The Fed dan tingkat inflasi. Jadi inflasi itu harus turun dulu. Ketika inflasi turun baru Anda saatnya beli. Kalau menurut saya seperti itu. Ketika inflasinya mulai turun di seluruh dunia baru Anda beli. Jika Fed sudah berhenti menaikkan suku bunganya, baru itu saatnya bullish time kalau menurut saya ya. Tentu saja itu hal yang masih jauh ya. Bahkan dikabarkan itu bisa tahun depan atau 2 tahun kemudian. Bahkan yang dibilang ada siklus 5 tahun stagnan ya. Jadi Anda itu harus memperhatikan hal-hal itu. Tentu saja dalam bear market masih banyak kesempatan yang bisa diambil loh. Jadi bear market juga bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan cuan ya, belum juga. Jadi semua bisa mendapatkan cuan, baik bear market maupun bull market. Cuman mungkin lebih lemah ya, karena di bear market mungkin Anda juga bisa, jika Anda pakar di dunia future atau trading, nah itu kan dia tidak tergantung oleh bull market ya. Dia bisa juga down market, juga bear market juga dia bisa mendapatkan cuan ya kalau future and trading, tapi sangat beresiko, terutama dengan margin segala macam ya, itu sangat beresiko. Juga NFT juga masih bisa mendapatkan cuan jika Anda bisa mengetahui ataupun kira-kira NFT mana nih yang akan tren sebelum di minting atau sebelum di launching. Nah, Anda bisa memilih NFT tersebut ya. Jadi masih banyak kesempatan mungkin, tapi lebih kecil kesempatannya, jelas itu sudah jelas, karena orang cenderung kalau dalam di bull market lebih mudah cari uang ya. Dalam bear market ini sangat lebih sulit, bahkan sangat sulit mencari uang, tapi masih bisa, tergantung bagaimana kemampuan Anda. Oke, jadi itulah, berinvestasilah dengan sebisanya, jangan investasi semua, jangan investasi dengan uang panas ataupun segala macam, dan juga lainnya. Oke, salam sehat, semoga salam investasi ya saudara-saudara sekalian. Salam support, terima kasih sudah menonton Kriptologi Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini ya jika ada pertanyaan. See you on my next video. Goodbye.